Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Kamis 30 Maret 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Deo Laki. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Penolakan dan Kekuatan Kata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada dasarnya Yesus mengajak kita semua untuk mengikuti Dia, mempraktikkan gaya hidupnya, dan melanjutkan karya perutusannya. Tetapi Yesus tidak pernah dengan janji bahwa kita akan bebas dari salib, penolakan, dan penderitaan. Ia sendiri mengalami penolakan mental, moral, dan bahkan fisik. Ia berhadapan langsung dengan pelawan-pelawan yang ganas. Namun ia tidak kecut. Ia tidak kehilangan kepercayaan diri. Ia tidak balas bertindak emosional dan sembarangan. Ia menerima serangan dan penolakan apapun dengan teguh dan teduh hati. Ia terus berkeliling dan berbuat baik. Yesus berkeyakinan bahwa kebaikan takkan pernah dikalahkan oleh kejahatan. Inilah prinsip yang Yesus pegang dalam karya perutusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, menghadapi situasi yang pelik itu, Yesus memanfaatkan kekuatan kata sebagai alternatif untuk mewartakan kabar gembira. Dalam prolog Injil hari ini misalnya, Yesus menggunakan instrumen kata-kata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Yohanes bab 8 ayat 51. Kata-kata adalah salah satu cara kita mengungkapkan ekspresi. Lewat kata, kita bisa memuji atau mencela, memaki atau memberikan semangat dan motivasi. Kata, di balik kesederhanaannya, punya pengaruh amat besar dalam kehidupan kita. Kepribadian seseorang bisa diketahui dari kata-kata yang sering keluar dari mulutnya. Kata-kata yang keluar dari mulut mencerminkan siapa diri kita. Kata punya daya amat kuat bagi kehidupan kita. Sebagai orang beriman, kita bisa mencontohi bagaimana Yesus menggunakan kata-kata untuk membangkitkan semangat orang lain. Di tengah situasi karut-marut zamannya, Yesus tampil dengan kata-kata yang mampu membakar semangat hidup orang-orang sezamannya. Yesus tahu bahwa kata punya daya yang luar biasa dalam memengaruhi hidup manusia. Salah satunya dalam menghadapi realitas penolakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setiap hari, dari pagi sampai malam, hidup kita diwarnai oleh kata-kata. Kata-kata menemani kita seperti nafas. Kata-kata adalah nafas kita. Kita semua adalah kata-kata kita. Satu kata bisa mengubah seseorang, entah itu ke arah yang baik maupun ke arah yang lebih buruk. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita perlu belajar membuka hati agar dalam kehidupan harian kita
kata-kata yang keluar dari mulut kita mampu menyemangati orang lain, bukannya malah membuat orang lain jengkel, marah, dan indir. Semoga Tuhan memberkati segala niat baik kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.